Okay. Hi guys, welcome to my new segment Drakor Cheat. Kenapa aku bikin segmen ini? Jadi karena aku suka nonton drakor dan juga jadi aku mau ngasih share tentang apa sih yang bisa diambil dari satu drakor itu. Dan aku akan bahas di sini. Gitu. Makanya jangan lupa subscribe, guys. Oke? Nyalain lonceng notifikasinya dan juga share ke teman-teman kalian, oke? Di episode pertama ini aku mau kita sama-sama belajar dari drama Korea yang lagi booming. Apa itu? Trauma Code, Heroes on Call, yaitu dia dokter, ada dokter di rumah sakit, terus dia salah satu dokternya itu namanya Dokter Beck siapa gitu lupa, tapi dia itu pinter banget, terus dia fokusnya hanya mengobati pasien aja gitu, apapun yang menghalangi tujuannya itu dia akan tabrak itu semua gitu. Jadi apa yang bisa kita pelajarin dari drakor itu? The Trauma Code, Heroes on Call. Oh ya, kalian harus nonton dulu, guys. Oke. Aku nggak mau spoiler di sini. Pokoknya kalian harus nonton dulu. Terus kayak pokoknya bagus deh, bagus banget. Makanya viral kan, terus jadi booming kan. Oke, yang pertama, apa sih yang bisa dipelajarin dari The Trauma Code, Heroes on Call? Yang pertama, kita tuh butuh orang yang percaya sama kita, support system yang selalu ngedukung kita, yang selalu percaya bahwa kita itu bisa gitu. Kita tuh sebenarnya nggak butuh apa-apa. Terus kayak duit juga bisa dicari. Terus selain itu juga bisa dicari, tapi kalau support system itu tuh agak susah nyarinya. Jadi kayak kalian harus bener-bener nemuin orang yang beneran percaya sama kita, walaupun kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Kadang itu menghalangi sih. Nah, jadi harus ada orang yang percaya sama kita. Itu yang pertama. Kayak di dramanya itu ada namanya Anus. Dokter Beck itu dia punya asisten. Dia dipanggilnya Anus. Kenapa? Karena nggak tahu, aku nggak begitu ingat, tapi seingat aku si asisten dokternya ini dia pengen cita-citanya adalah di spesialis bedah kolorektal. Jadi makanya kenapa dia dipanggilnya Anus, terus berubah jadi dipanggilnya nomor 1 gitu. Dia nggak dipanggil namanya karena Dokter Baik itu nggak mau menyebutkan nama-nama nakes yang nggak penting menurut dia gitu. Jadi ya, jadi dia kenapa dipanggil Anus. Terus akhirnya pas dia udah bisa mengoperasi Dokter Baik, waktu itu Dokter Baiknya celaka karena nyelamatin pasien. Terus habis itu cuman ada si Anus ini, terus habis itu dia bisa menolong si Dokter Baik. Terus jadi Dokter Baik memanggilnya dengan namanya gitu, dia sebutan dokter itu. Dia seneng banget waktu itu. Kalian harus nonton sih. Yang kedua adalah fokus ke tujuan. Kenapa? Karena ngejar impian itu emang perjalanannya panjang banget. Pasti ada capeknya, pasti ada aja orang yang gak suka sama kita. Terus kita gak usah terlalu pikirin itu. Alihin energi kita, waktu kita, tenaga kita untuk fokus ke
tujuan yang pengen kita capai gitu. Jangan dengerin kata-kata mereka yang mereka cuma tahu dari luarnya aja. Mereka nggak tahu kan perjuangan kita kayak gimana. Terus ya mereka nggak tahu kita cuma tahu di permukaan aja gitu. Jadi jangan terlalu dipikirin. Ya boleh mikirin, tapi jangan sampai itu ngerusak mood kalian untuk ngejar mimpi kalian gitu sih. Yang ketiga, kita harus terus berlari ya, karena kalau kita berhenti mungkin ada detak jantung yang berhenti juga. Asik. Jadi di drama itu kalau kita nyerah, ada detak jantung yang bergantung sama kita, ada orang yang hidupnya tuh bergantung sama kita. Jadi kita harus tetap berlari menuju tujuan. Kan di drakor itu dia tujuannya adalah untuk menyelamatkan pasien kan. Nah, gimana caranya? Kalau misalnya di situ posisinya adalah rumah sakitnya itu menghalangi gitu loh, menghalangi proses penyelamatan pasien, kayak helikopternya nggak diizinin terbang. Nah, setiap waktu, setiap detik kan berharga bagi pasien, jadi kayak pasti ada aja ujiannya. Makanya kayak kita harus tetap terus berlari dan jangan berhenti untuk mencapai tujuan kita. Yang keempat, kalau lagi down, bingung, stuck, balik lagi ke tujuan awal. Cari alasan kenapa kamu harus terus maju. Karena itu yang bikin kita hidup gitu loh. Karena balik lagi ke yang tadi aku bilang, ngejar mimpi itu capeknya minta ampun. Ya kita seneng, cuma capeknya juga ada. Terus ada aja yang gak suka, ada aja yang menghalangi untuk mencapai prosesnya itu, untuk mencapai tujuannya itu. Prosesnya tuh panjang banget, capek, tapi kita harus terus maju gitu. Makanya kita harus ingat, balik lagi ke tujuan awal kita. Kenapa sih kita harus mewujudkan tujuan kita itu biar gini. Harus tetap semangat ngejar mimpi kalian. Itu aja mungkin 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari The Trauma Code, Heroes on Call. Kalau kalian ada insight juga, jangan lupa share di bawah biar teman-teman yang lain juga bisa baca dan bisa termotivasi juga. Kalian pasti bisa menggapai mimpi-mimpi kalian walaupun banyak banget rintangannya. Semangat, kalian pasti bisa. You can do it guys, Oke, sekian dulu mungkin ini segmen pertama, jadi mohon maaf kalau banyak kurangnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya juga. Oke, bye bye, see you.